Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX International Closing dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik nih Mas David. Terima Gimana kabarnya kasih, Mas? Pak Didit. Kabar saya juga hari ini indeks harga saham gabungan juga memberikan kabar baik sepertinya, menguat Ya. cukup signifikan, tapi belum mampu menyentuh ke level 7 ribuan kembali. 69 tampaknya masih mampu dipertahankan. Bagaimana Anda melihat secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini seiring dengan penguatan yang terjadi? Oke, kalau kita lihat untuk penguatan harga saham gabungan gitu ya IHSG di hari ini memang cenderung cukup baik. Hal ini juga ditopang dari penguatan sektor IDX Energy begitu ya. Yang kita ketahui bersama memang di harga komoditas batu baranya sendiri pun juga meningkat cukup signifikan seperti itu. Dan kita lihat memang untuk IHSG sendiri hari ini ditutup di 6.935 dan cukup menarik apabila nanti IHSG mampu break dari 6.950, di mana kami perkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya area 7.000 hingga 7.014. Namun demikian yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar ataupun investor, penguatan IHSG ini kecenderungannya sudah relatif cukup terbatas karena sudah berada di akhir penguatan dalam jangka pendeknya dan rawan terkoreksi paling tidak nanti menguji di area 6.700 hingga 6.800 terlebih dahulu sebagai area koreksi yang dapat dikatakan ini cukup wajar atau cukup normal seperti itu Mas David. Baik, Pak Didit, cukup menarik penguatan dari sisi sektoral hari ini dipimpin oleh sektor energi ini. Saham-saham pertambangan batubara hari ini kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara teknikal, koreksi yang terjadi untuk saham-saham pertambangan batubara ini sudah cukup dalam, Pak, kalau kita bandingkan dengan rekor tertinggi dari sisi harga yang sudah dicapai sebelumnya begitu. Dari harga komoditas hari ini menguat. Di penutupan perdagangan terakhir masuk kami di atas 9% untuk harga batubara global. Tapi pertanyaannya adalah apakah penguatan ini hanya akan berlangsung sesaat saja, hanya memanfaatkan momentum dari kenaikan harga komoditas, kemudian dari sisi teknikal saham-saham dari pertambangan batubara juga sudah mengalami koreksi cukup dalam. Oke, baik. Kalau kita lihat memang secara harga komoditasnya terlebih dahulu ya, harga komoditas batu bara ini kami melihat memang ini hanya technical rebound sementara saja, paling tidak nanti untuk menguji di area 300 hingga 310 terlebih dahulu. Namun demikian kami melihat secara teknikal ini masih ada peluang atau masih ada ruang koreksi dari komoditas harga batu bara paling tidak untuk menguji kembali di area 200 hingga 210, bahkan worst case-nya di level 160-an itu untuk worst case condition-nya. Karena kalau kita melihat di secara global gitu ya, kalau kita lihat memang untuk winter sendiri di Eropa ini tergolong mild winter sendiri. Jadi untuk permintaan komoditas batu bara juga tidak terlalu tinggi, sehingga ini juga kemarin sempat melemahkan harga batu bara dan cenderung turunnya juga cukup tajam begitu ya. Di sisi lain dari sisi permintaan dari China bahkan dari India sendiri pun, India kita ketahui bersama bahwa ekonominya mungkin akan mengalami perlambatan. Demikian pula dari reopening China. Meskipun reopening China, namun kita lihat juga untuk hubungan dari China dengan Australia ini cenderung membaik. Dan ini juga akan meningkatkan suplai batu bara sendiri secara global. Sehingga nanti ke depannya kami melihat masih ada penurunan dari harga komoditas batu bara. Sehingga kalau kita lihat penguatan dari emiten-emiten batu bara ini juga nampaknya akan cenderung terbatas, pun naik juga tidak terlalu tinggi dan tidak akan all time high kembali, sehingga masih ada ruang untuk koreksi di emiten-emiten batu bara itu sendiri, begitu Mas. Baik, kita akan coba lihat jangka pendek, Pak Didit, kemana Ya. arah pergerakan saham-saham pertambangan batubara. Kita ke ITMG terlebih dahulu. Hari ini tampaknya paling menguat cukup signifikan, 7,67%, penutupan di 36.500, sementara hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 37.025. Analisis Anda?
Oke, kalau untuk ITMG sendiri di 37025 sebagai level highest-nya, mungkin ini masih akan diuji kembali ke depannya. Dan kami perkirakan paling tidak untuk ITMG sendiri untuk menyentuh angka 37.800 hingga ke areanya 38.300 terlebih dahulu untuk menguji area resisten. Para pelaku pasar tetap harus mencermati adanya support yang berada cukup jauh ya di 33625. Bahkan hari ini pun nampaknya untuk harga ITMG sendiri ini mengalami adanya gap ya di 34725 hingga di 34800 begitu. Baik, kita bergeser ke PTBA, Pak Didit. Analisis secara teknikal jangka pendek dengan penguatan hari ini. Oke, cukup menarik dari PTBA sendiri bahwa highest hari ini sekaligus level closingnya di 3470 ya. Dan apabila nanti mampu kembali di atas level tersebut dengan volume yang cukup tinggi, maka kami memperkirakan paling tidak dalam jangka pendek PTBA akan menguji di area 3.500 hingga 3.570 ya. Dan base case-nya nanti dapat diperhatikan di area 3.630 terlebih dahulu untuk PTBA. Tetap cermati support di 3.400-an untuk pergerakan dari PTBA. Baik, penutupan hari ini masih di 3.470, mengalami penguatan di 6,46%. Kita bergeser ke Adaro, Pak Didi. Oke, untuk pergerakan Adaro ini juga masuk di stock pick kami pada pagi hari ini. Kami melihat kecenderungannya arah Adaro ini masih bisa untuk menguji paling tidak nanti di levelnya 3.020 hingga untuk menguji area gap yang berada di 3.120. Base case menguji nanti area resisten di 3.260. Namun demikian, tetap cermati area stop loss-nya di 2720 karena kalau break dari area tersebut, maka 2.500 hingga 2.640 nanti akan diuji oleh pergerakan dari Adaro. Adaro sudah tertekan cukup dalam, Pak Didit. Posisinya sudah jenuh jual tidak, Pak? Posisinya saat ini sebenarnya juga masih jenuh jual ya untuk pergerakan dari Adaro, namun kami melihat adanya pergerakan yang cukup menarik dari pergerakan Adaro ke depannya. Karena untuk hari ini volumenya pun juga cukup baik dan disertai dengan volume pembelian yang lebih tinggi dibandingkan volume di hari sebelumnya. Stokastiknya pun juga akan menguji di area netralnya terlebih dahulu begitu. Baik, sebelum jeda Pak Didit, bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham pertambangan batubara ini di tengah pelemahan yang terjadi meskipun hari ini mengalami rebound dan tadi juga Anda sampaikan ini hanya bersifat sementara saja. Rilis kinerja full year 2022 yang diproyeksikan masih akan bagus, kemudian juga potensi dividen jumbo masih terbuka cukup lebar. Oke, kami melihat memang untuk emiten-emiten batubara ini dividennya memang tergolong jumbo. Terlebih kalau kita lihat secara historical ya dari ITMG atau bahkan nanti keduanya ada PTBA seperti itu. Kami memperkirakan untuk pergerakan dari emiten-emiten batubara secara sektoral, apa kita menilik dari sektor energinya ini masih berpeluang untuk menguat di 2160 hingga ke 2190 terlebih dahulu untuk pergerakan sektoral energinya seperti itu, Mas. Baik, selain dari sektor energi, saham-saham perbankan big cap tampaknya hari ini juga ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Didit. Bagaimana Anda melihat posisi secara teknikal? Sementara dari rilis kinerja, tampaknya BBRI baru besok ini akan merilis kinerja full year di 2022. Oke, baik. Kalau kita lihat secara sektoralnya terlebih dahulu dari IDX Finansial, kami masih melihat memang adanya kecenderungan ada peluang untuk IDX Finansial menguat kembali paling tidak nanti untuk menguji di area resisten 1437 hingga 1456. Dengan demikian kami masih melihat untuk adanya peluang penguatan kembali dari saham-saham perbankan seperti misalnya BBCA sendiri ya. Untuk BBCA ini saat ini persis ditutup di area resistennya dan apabila nanti mampu break maka dapat diperhatikan area 9.000 hingga 9.100 terlebih dahulu. Dan beberapa perbankan lainnya baik seperti BBRI ataupun Mandiri, kami pun juga masih melihat adanya peluang penguatan dari beberapa saham big caps tersebut seperti itu. BBCA ditutup di level resistennya hari ini. Ini mensinyalkan apa? Apakah memang persentase penguatan lanjutan masih akan terbuka cukup lebar untuk BBCA? Oke, kami memperkirakan memang secara teknikal ini BBCA juga masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Karena kalau kita lihat dari beberapa indikatornya seperti MACD dan stokastiknya, ini juga masih menunjukkan adanya lanjutan penguatan. Terlebih hari ini pun volumenya juga mendukung adanya lanjutan penguatan ya. Stokastik sudah mau masuk area overbought, sedangkan MACD juga masih berada di area positifnya begitu, Mas.
Baik, dari BBCA kita bergeser ke BBRI yang baru besok merilis kinerja mereka full year di 2022 meskipun dari sisi data ini sudah ada bocoran bahkan juga dividen mereka juga akan bagikan nanti Pak Didit. Peluang untuk BBRI ditutup hari ini di 4750 Pak. Oke, betul. Hari ini BBRI ditutup di 4750 ya dengan resisten di 4810. Kami melihat selama BBRI nanti masih mampu untuk berada di atas 4680 atau bahkan di atas 4600, maka kami melihat masih ada peluang lanjutan penguatan kembali dari BBRI. Terlebih hari ini volumenya juga cukup menarik, ya, masih didominasi oleh volume pembelian dengan kecenderungan MACD yang masih bergerak di area positifnya. Didukung juga dari sisi stokastik yang bergerak di area overbought. Jadi kami memperkirakan apabila break dari 4810, maka BBRI ini akan menguji nanti di areanya di 4900 terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat memang besok baru rilis laporan keuangan dari BBRI dan diestimasikan untuk laporan keuangannya cenderung membaik seperti itu dari BBRI. Kecenderungan sudah apakah nanti ketika rilis kinerja ini Iya, akan betul. lebih cenderung terkoreksi Pak, seperti dengan beberapa perbankan big cap lainnya? Oke, kalau kita melihat memang pada saat rilis kinerja kemarin seperti BBNI dan BMRI begitu ya, pada saat rilis kinerja memang terjadi koreksi, namun kami melihat koreksinya pun juga masih cenderung cukup wajar kalau misalnya kita lihat BNI karena dari pertengahan Januari hingga di akhir Januari ini meningkat juga cukup pesat gitu ya. Jadi koreksinya pun juga masih koreksi wajar dan kami masih melihat memang masih ada peluang untuk beberapa emiten perbankan ini melanjutkan penguatannya begitu. Oke, bergeser ke MRI yang tampaknya hari ini paling memberikan kontribusi yang signifikan untuk indeks harga saham gabungan menguat di 3,04%, sudah kembali ke level 10 ribuan, bahkan 10.100 sudah ditembus ke Pak Didit. Oke. 16 Januari kemarin masih bergerak di 8 ribuan ini. Ya, baik. Kalau untuk BMRI sendiri, betul ini sudah kembali lagi di level 10.175 ya, tutupan hari ini dengan level highest-nya 10.225. Ini pergerakannya masih berada di atas MA 60-nya yang juga cenderung masih cukup baik. Volumenya juga masih menarik, masih dengan adanya volume pembelian. Dari sisi MACD dan stokastik juga masih menunjukkan adanya peluang penguatan. Kami melihat ini ada gap yang nampaknya juga harus ditutup oleh pergerakan dari BMRI, yakni di 10.225 hingga di 10.375. Dan gap ini juga dapat menjadi target dalam jangka pendek bagi BMRI. Jadi masih ada ruang penguatan buat BMRI untuk menutup gap tersebut gitu, Mas. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.